Fatihah ila qawli sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa summa ila ruhi Imam Ahmad Junis al-Muhajir ila Allah wa summa al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi summa al-Habib Abdurrahman as-Saggab wa Syawmar Muhdar Syawbakar as-Saqran Syawbakar bin Salim wa Akil bin Salim wa summa ila Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa sya'ali baras wa usulihim wa furu'ihim wa summa ila ruhi Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa summa larul Habib Hasan wa Salim bin Abdullah Asyatiri wa summa Habib Abdul Ghaib bin Ahmad As-Saggab wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidikum. Ayo sebutin nama ayahnya, kita mau doain. Orang yang menuntut ilmu itu doanya mustajabah. Maka itu kita mau doain ayah dan ibu kita. Sebutin namanya, kakek nenek kita, istri, suami, anak-anak kita, sebutin. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kita mau doain mereka semuanya. Anak-anak kita sebutin namanya. Ya Allah, Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Salim bin Muhammad bin Ali bin Alawil Guyur bin Al-Faqil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad bin Salim bin Muhammad Nagib bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sayyidi Syababi Ahlil Jannah bin Ali bin Abi Sayyidin Salam bin Fatimah Sayyidin Salam binti Muhammad Sayyidin bin Husainin Sarifah Fatmah binti Husain bin Salam atas Hasan bin Salam atas Sarifah Salma binti Husain bin Salam atas Sarifah Aidah binti Hasan atas Sarifah Zahra binti Sarifah Nur Sarifah Aisyah bin Abu Amir binti Lan Zawjati Sarifah Alawiyah binti Hasan bin Salam Muhammad Hasan Husain wa Fatimah Abu Bakar wa usulihim wa furu'ihim. Dan kita doakan mudah-mudahan insyaallah semua pengurus masjid DKM At-Taqwa, kita doakan mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan terus semangat mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk menuntut ilmu. Dan kita semuanya yang duduk pada malam hari ini insyaallah sampai kita meninggal dunia kita akan menuntut ilmu insyaallah. Dan kita berdoa apabila ada di antara kita yang sedang sakit, baik yang berada di dalam masjid ataupun yang berada di luar masjid, keluarga kita, siapapun mereka yang sedang sakit atau yang berada di rumah sakit atau yang berada di rumah, mudah-mudahan insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita memohon kepada Allah juga, mudah-mudahan Allah menjaga bangsa dan negara kita, Allah jaga kampung kita, Allah jaga Indonesia, Allah jaga Jakarta, Allah jaga apa nih namanya kampung apa nih? Ganceng. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan kitab yang kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semangat ya. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang hafal selawat dustur gak? Hafal gak? Bisa selawat dustur? Nggak bisa. Allahumma salli wa sallim. Allahumma
أكرم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى سيدنا واغفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب سيدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب مصطفى سيدنا نبينا الآمر نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم عليه واغفر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam pengajian 1 bulan sekali yang seyogianya saya yang mengisi, yaitu hari Minggu malam Senin minggu pertama. Mudah-mudahan insya Allah pengajian ini terus kita istiqomah. Amalan yang paling tinggi derajatnya itu adalah menuntut ilmu. Karena Allah janji di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Itu diangkat sama Allah derajatnya. Maka menuntut ilmu itu bisa mengalahkan pahala-pahala sholat, pahala-pahala haji, pahala-pahala yang lainnya, bahkan jihad sekalipun. Karena di dalam hadis dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidupnya di dunia harus dengan ilmu. Ini pakai imam aja ada ilmunya nih Pak. Nggak sembarang muter-muter begitu aja. Ntar ente muter-muter kayak Vespa, ban Vespa. Nggak sembarangan. Ngejahit baju koko, ngejahit baju gamis, ini kan ada ilmunya. Kita suruh melihara ikan, ya nggak bisa, kita nggak tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya Haji Irfan. Iya, yang tahu ilmunya. Kita suruh pelihara, mati tuh ikan, nggak bisa hadirin. Maka Nabi katakan, kalau kamu mau hidup bahagia harus dengan ilmu. Baik, Beb, saya udah terlanjur, Beb. Ada anak gak? Ada. Anaknya didik dia, masukin sekolah, masukin pondok pesantren. Jangan bapaknya gak berilmu, anaknya gak berilmu, bahaya hadirin. Oke, dulu kita belum tahu deh masalah ilmu-ilmu. Nah sekarang Anda udah paham. Jangan sampai kita bodoh, anak kita ikutin bodoh juga. Jangan. Masukin pondok pesantren, masukin sekolah. Begitu ya. Insya Allah antum semua hidupnya bahagia. Tapi harus dengan ilmu. Dulu kita diajarin di SD cara sikat gigi yang benar, ya kan? Sikat gigi bukan begini, ada caranya. Pakai siwak juga ada caranya, ada ilmunya. Nggak sembarangan beli siwak kayak begini, main pakai aja, sakit gigi kita. Kan ujungnya dipotong dulu. Cara nyembelih hewan kurban kan ada ilmunya hadirin. Lo bisa motong? Bisa. Ya, semua orang juga bisa motong. Nggak bisa.
Maka Nabi katakan, kamu mau hidup bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa mau hidupnya nanti di akhirat bahagia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, kalau dunia akhirat mau bahagia fa alaihima bil ilmi, dua-duanya harus dengan ilmu. Maka Nabi bilang, menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, nggak ada berhentinya Pak. Iya, ngapain? Kita mau jalan ke masjid, kata bilang sama istri, misalnya nih, saya mau ke masjid, mau sholat maghrib berjamaah, nanti habis itu saya nuntut ilmu. Ya udah deh, mau ngapain, udah tua pakai nuntut ilmu. Ya udah pulang. Ya habis sholat maghrib pulang. Dia nggak tahu nuntut ilmu sampai mati. Ya jangan. Ayo kita semuanya semangat menuntut ilmu, karena nih menuntut ilmu bisa mengalahkan pahala sholat 5 waktu, bisa mengalahkan pahala haji, bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Menuntut ilmu. Ya insya Allah antum semuanya. Ya nggak bisa dong. Sekarang mau bisa baca Al-Quran, ya harus ada ilmunya. Bisa baca Quran, bisa, tapi Latinnya, bukan Qurannya. Sekarang kan ada Al-Quran yang di bawahnya ada huruf Latinnya. Gak bisa, banyak salahnya dia kalau baca Latinnya. Nah, belajar juga harus ada guru. Gak bisa, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu belajarnya gak bisa keliling begini, kecuali semuanya udah bisa. Baru baca satu, ini. Tapi kalau belum bisa, dia harus berhadapan dengan ustadznya. Maka yang sulit itu ilmu memotong hewan. Enggak semua orang bisa menyembelih. Begitu juga haji. Ilmu haji dan umroh enggak semuanya bisa. Betul betul? Iya, kan dibimbing. Begitu juga memandikan jenazah. Memandikan jenazah enggak semuanya bisa. Coba bapak kita meninggal, ayo mandiin. Lu biasa mandiin burung pagi-pagi. Coba lu mandiin tuh sekarang. Nggak bisa. Orang tertentu. Maka pelajaran ilmunya. Jangan santai-santai. Saya masih belajar Pak. Masih belajar kita. Masih baca buku sama guru saya. Jadi nggak bisa berhenti. Oh mentang-mentang udah bisa kitab. Oh mentang-mentang ini. Enggak. Masih tetap belajar. Ulama-ulama dulu kalau ngajar begini Pak, niatnya tuh bukan ngajar. Karena kalau dia niatnya ngajar, salah, dia kesalahannya 2 kali lipat. Maka niatnya nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Tuh niatnya tuh. Aku niat belajar dan mengajar. Jadi kalau salah, kita dimaafin sama Allah karena kita orang yang menuntut ilmu. Insya Allah Habib doain ini semuanya pada semangat insya Allah ya, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa alhiqna bis salihin. Ya Allah tambahkan ilmu kami. Allahumma zidna ilman nafi'an, tambahkan ilmu kami yang bermanfaat ya. Dan terus juga kami bisa mengamalkan ilmu yang kami pelajari. Amin ya rabbal alamin. Antum pegang bukunya, ntar baca artinya. Mic-nya ada gak? Ada. Halaman berapa ya? Ada yang hafal gak tuh? Kemarin hadis keberapa ya? Yang ke-9 apa ke-10? Yang ke-10 ya? Nah, yang keberapa ya? Nah, itu tuh ada lipatan itu. 10 apa yang ini nih, yang 11 nih panjang, itu lipatannya ada 2 enggak nih. Oh 10, yuk lihat. Halaman 8.
Yuk Habib baca, nanti baca artinya, udah dipegang mic-nya. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na fid dini wa dunya wal akhirah. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Masya Allah. Silakan dibaca artinya, luar biasa nih hadisnya. Artinya dari Abu Abbas alias Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengutip firman Allah yang Maha Suci lagi Maha Luhur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan. Lalu semua itu dijelaskannya, siapa yang bermaksud hendak melakukan kebaikan tetapi ia tidak jadi melaksanakannya, Allah mencatat untuknya satu kebaikan, dan siapa bermaksud hendak melakukan kebaikan lalu ia pun melaksanakannya, Allah menyatatnya untuknya 10 kebaikan sampai lipat 700 kali, ya Allah, bahkan sampai berlipat ganda yang tidak terhitung banyaknya. Subhanallah. Siapa yang bermaksud berbuat kejahatan tetapi ia tidak jadi melaksanakannya, Allah mencatat untuknya satu kebaikan, dan siapa bermaksud berbuat kejahatan lalu ia pun jadi melaksanakannya, Allah mencatat untuknya satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari 641 dan Muslim 131. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yuk kita lihat hadirin, ini hadisnya azim, mengangkat derajat kita. Jadi semua yang Anda lakukan ini ya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, hadisnya saya ringkas karena waktu kita terbatas. Kita melakukan kebaikan, kita niat nih, kita niat. Itu Allah udah kasih satu kebaikan yang sempurna, kamilatan. Besok ngaji ya, besok. Iya. Insya Allah saya datang. Itu Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Belum hadir, kemarin, besok pengajiannya. Besok datang ya pengajian, insya Allah saya hadir. Dia niat mau melakukan kebaikan, Allah malaikat udah catat satu kebaikan yang sempurna. Di WA-in sama temennya, gimana jadi gak hadir? Iya, ini lagi rapi-rapi nih, mau ke masjid. Sampai di masjid, sampai duduk seperti ini, Allah mencatat kebaikan, dibalas oleh Allah asyra hasanat, 10 kebaikan yang sempurna, sampai 700 ya, sampai 700 kebaikan. Subhanallah, bahkan lebih dari itu hadirin. Maka banyakin niat baik, walaupun kita nggak bisa melaksanakannya. Ya Allah, ntar saya kalau sampai masjid saya mau ini, saya niat mau beramal. Ya Allah, ntar saya sampai masjid mau itikaf. Banyak niatnya. Ya Allah, saya niat nanti setiap ketemu orang di jalan, saya pengen ngucapin salam. Pas dia jalan nggak ada orang, nggak ada yang disalamin, tapi Anda udah mendapatkan pahala, yaitu satu kebaikan yang sempurna. Maka kita jangan berharap sama manusia, jangan. Maksudnya bagaimana, Bib? Anda ke masjid biar dibilang oleh orang Anda orang rajin, Anda orang ini dan sebagainya. Jangan. Itu kecil kita di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Udah, ya Allah, saya pengen ke masjid. Orang mau lihat saya, orang mau puji saya, apapun, ya Allah, saya berharap pahala untukmu ya Allah. Niat, banyakin niat baik.
Bahkan ada hadis Pak, siapa orang yang dia bangun tidur dan dia berniat baik, maka pahalanya seperti orang yang pergi haji dan umroh. Bangun nih, bangun, ntar itu ada pengajian di masjid. Ya Allah, ntar saya mau siapin nasi uduk 20 bungkus. Niat, baru niat, Anda udah mendapatkan pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Taman, sempurna haji dan umrohnya. Amin. Banyakin niat baik. Besok gue mau ngaji, mau pakai baju gamis, mau pakai selendang kayak Habib misalnya gitu. Ya. Niat, baru niat. Ya Allah, pengen banget saya niat mau pakai imamah ya Allah. Cuman nggak ada ilmunya. Ini orang main pakai imamah aja. Ini saya sebenarnya nggak berani Pak pakai imamah. Ini ijazah. Saya kalau nggak diijazah kan saya nggak mau pakai. Hah? Ya diijazahin. Gitu. Nggak bisa. Lah sekarang Anda SD. Anak kita SD. Baru kelas 5. Mau masuk SMP bisa gak? Kagak bisa. Kelas 6 dulu dapat ijazah baru bisa masuk SMP. SMP selesai SMA. Jadi nggak bisa Pak. Berat sebenarnya Pak. Ini bukan untuk gaya-gayaan biar dipanggil sama Bapak saya berilmu, saya paling suci. Enggak. Bukan. Berat Pak. Berat. Pakai ginian berat. Malu. Kita masih banyak dosa. Cuman dulu saya belajar di Yaman, di Hadramut, diijazahkan saya sama beberapa ulama, di antaranya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita dipakein. Banyak ulama-ulama yang memakaikan kita. Karena setiap kita ketemu, tolong dong ijazahkan saya imamah. Sebenarnya pengen pakai peci kayak bapak-bapak gitu. Ya pengen sederhana aja gitu. Tapi ya ini ihtiraman, untuk menghormati guru saya dan untuk menghormati ilmu, karena ilmu itu adalah mulia. Siapa yang menghormati ilmu, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Cocok gak kalau Habib misalnya belajar hadis pakai pakaian bola, ngajar pakai pakaian bola? Gila gue. Na'udzubillah min. Nggak hadirin. Ya main bola pakaiannya. Gitu ya. Gitu. Masa Habib main bola pakaiannya begini? Beb mau sholat di lapangan. Ya, satu kebaikan Anda niat, Allah balas. Baru niat. Dibalas sama Allah satu kebaikan kamilatan, sempurna. Makanya tadi Habib bilang rapetin shaf, lurusin. Karena siapa yang merapatkan shaf dan meluruskannya, maka orang tersebut sholatnya sempurna. Tolong kalau Anda datangnya terlambat, lihat kanan sama kiri masih kosong nggak? Kalau shaf depan masih ada celah 1 orang atau 2 orang, Anda nggak isi, Anda bikin shaf yang kedua, itu nggak dapat pahala berjamaah. Anda nggak dapat pahala 27 derajat. Kenapa? Karena Anda belum menyempurnakan shaf. Penuhin dulu. Ya kalau COVID beda lagi, jaga jarak itu. Ya, itu darurat. Itu menjaga. Nah, sekarang nih kita udah rapet. Ya. Nah, Anda buat shaf yang kedua, itu pahala jamaah enggak? Tetap sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi dia nggak dapat pahala berjamaah, rugi. Mendingan sholat di rumah. Ya, maka tolong, ini antum orang-orang yang berilmu, masya Allah tabarakallah, tolong perhatikan. Setiap mau sholat perhatikan dulu, lihat kanan, lihat kiri. Apalagi kan pintunya sebelah sini. Kadang banyak kan orang sholat sebelah sini, dia nggak perhatikan sebelah sana.
Iya, ya. Nah, gitu. Coba lihat dulu sebelah sana, oh kosong, cepet-cepet isi. Ya, anak-anak juga begitu, nggak apa-apa. Kalau memang depan kosong, belum ada orang, bapak-bapak isi. Jangan bikin soft yang kedua. Selanjutnya, habis niat baik, Anda laksanakan. Contoh, Habib dari rumah udah niat nih, nanti sampai masjid saya mau itikaf, udah dapat satu kebaikan sempurna. Masuk ke dalam masjid, saya niat itikaf, saya dapat pahala asra hasanat, 10 kebaikan sampai sama umiah, 700 kebaikan. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya ila ada afin kathira, bahkan lebih dari 700 kebaikan. Alhamdulillah. Yuk, makanya niat, innamal a'malu biniat. Kalau nggak niat nggak dapat, cuman satu doang, cuman pahala itu aja, maka diniatkan. Selanjutnya, kalau seandainya Anda berbuat maksiat, subhanallah, ya, Anda berbuat maksiat nih, ntar sampai masjid gue mau ambil sendal Habib. Ini orang, aduh, nekat. Bukan nekat, mungkin dia mau ngambil berkah. Ya ngambil berkah jangan begitu banget, ngapa ya? Gue mau pakai apaan kecuali ente siapin sendal dari rumah. Beb, saya pengen berkahnya beb, sendal Habib. Ini saya beliin sendal Habib. Ya, saya lihat ukuran sendal Habib 43. Ini saya beliin yang baru beb. Saya pakai sendal Habib ya. Itu cocok, itu orang cerdas. Nih kagak, main ambil aja. Beb, pengen berkahnya beb, sendal Habib beb. Ya terus gue mau pakai apaan? Ya, yuk, nih lihat nih. Anda niat jelek, nggak dikerjakan. Anda niat jelek, falam ya'malha, Anda nggak kerjain, nggak jadi. Tadinya mau ngambil sendal Habib. Ini contoh aja, jangan ntar diambil lagi. Ya, niatnya jelek mau ngambil sendal Habib. Sampai masjid, lihat nggak ada sendal. Habibnya udah di masjid, sendalnya aneh umpetin di gudang. Lihat nggak ada sendal Habib. Nggak jadi deh. Anda batalkan niat Anda yang jelek, Anda mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Lihat, sayangnya Allah sama kita, cintanya Allah sama kita. Padahal kita udah niat jahat, tapi kita gagalin. Enggak, saya nggak jadi ngambil. Ya karena nggak ada. Coba kalau ada, hilang juga. Gitu. Gagalin niat jahat, dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, Allah sayang sama kita. Kalau dia niat jahat, lantas dia kerjakan kejahatan itu, Allah hanya menulis sayyi'atan wahidah. Kejahatannya cuma satu. Enggak 10 kejahatan, enggak 700 kejahatan, tapi Allah tulis satu kejahatan. Habib tutup nih hadis yang ke-10. Ada hadis juga, siapa orang yang berbuat maksiat, itu malaikat menunggu. Kan kita semua dicatat nih, raqib dan atid, pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Nah, ketika Anda melakukan dosa, itu malaikat sama Allah jangan dicatat dulu ya. Dia orang Islam, dia beriman kepada aku, dia bertakwa kepada aku, jangan dicatat dulu. Kata malaikat, kapan saya mencatatnya ya Allah? Tunggu sampai 3 jam. Kalau batasnya 3 jam, lewat 3 jam, dia nggak beristighfar, nggak minta ampun kepada aku, baru kamu catat. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jangan antum praktekin nih. Wah, kata Habib 3 jam, gampang. Masih 1 jam, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati.
Jangan. Satu kali kita berbuat maksiat, 1000 kali kita bertobat kepada Allah. Satu kali kita bermaksiat, 1000 kali kita bertobat kepada Allah. Paham ya? Nah, jadi itu hadis tuh Pak. Malaikat belum nyatet, kecuali kalau udah 3 jam. Tapi jangan diremehkan nih. Anda niatnya meremehkan, ya, gampang. Berenang dulu deh, berenang 30 menit. Ya, masih ada waktu, ntar aja tobatnya. Malam aja tobatnya pas tahajud. Berbuat maksiatnya jam 10 malam. Ntar aja deh, habis jam 12. Kata Habib dicatatnya ya 3 jam. Baru dicatat setelah 3 jam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, santai aja ngajinya, jangan buru-buru. Mau kemana buru-buru? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Langsung aja, langsung, nggak apa-apa, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Ya, silakan. Kita kan dianjurkan untuk niat, berdoa, berusaha dan berserah diri. Iya. Yang saya tanyakan itu batas maksimal kesungguhan kita dalam melakukan itu sampai batasan mana ya? Contohnya gini, kita mau niat tolong ilmi, terus kejadian hujan, nggak jadi ngaji karena hujan gitu. Itu gimana? Jadi ini pertanyaannya, saya mau ngaji, udah niat nih, tapi tahu-tahu turun hujan, itu namanya ma'dzur. Bahkan kalau kita sholat aja mau berjamaah di masjid, tahu-tahu hujan, ya jangan. Kalau memang hujan itu kita perkirakan tidak membahayakan dan kita masih bisa pakai payung, pakai payung. Nah, jadi ketika Anda sudah niat mau jalan, tahu-tahu hujan turun, Anda tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu, walaupun tidak hadir. Walaupun tidak hadir. Ya. Maksudnya pertanyaan kamu nih batas apa gitu? Apakah satu sempurna atau ini apa kali? Yang disebut dalam Al-Quran kan itu penuh kesungguhan, pantang menyerah. Maksudnya walaupun hujan saya akalin misalnya gitu, saya pakai apa gitu. Oh iya, Anda harus sungguh-sungguh ya, nyari duit aja sungguh-sungguh, betul gak? Iya, nyari duit panas-panasan dia tetap aja jalan. Masa nuntut ilmu kagak? Ya selama masih Anda bisa pakai payung, pakai payung. Oh nggak bisa pakai payung, pakai mobil. Oh pakai mobil nggak bisa juga, banjir. Ya udah di rumah, tetap Anda sekarang bisa sungguh-sungguh lagi. Live streaming gak nih? Live streaming. Ntar juga ada rekamannya, bisa diminta. Jadi sungguh-sungguh itu sampai mentok. Kalau udah sampai mentok, baru itu namanya sungguh-sungguh. Sampai mentok itu. Oh, harus sampai mentok, gang buntu. Iya, kalau udah gang buntu, coba kita dikejar anjing. Kejar anjingnya gang buntu. Maksa nggak? Maksa naik nggak? Wow, ya kita lawan tuh anjing. Lu digigit, nggak bisa. Dia paksain. Begitu juga sungguh-sungguh. Kalau udah mentok, kalau udah tidak ada jalan lagi, serahkan dirinya kepada Allah. Paham ya? Bagus. Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak kita lanjutin, nih panjang nih, 11 menit lagi. Habib baca aja ya. Habib baca, nanti dibaca artinya. Ini agak panjang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena kita pertemuannya sebulan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Habib agak cepat bacanya, mohon maaf. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar
faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Nah, ini cerita nih, tapi hadis. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbitu qablahuma ahlan wala malan fana'ai bi talabas sajari yauman falam arih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidahuma wa an aghbita qablahuma ahlan aw malan falabastu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma hatta bariqal fajru wasabiyatu yatada'aguna inda qadamayya fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kunta fa'altu Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Qala al-akhar Allahumma innahu kana li ibnatu ammi kanat ahabban nas ilayya wa fi riwayat kuntu uhibbuha ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qala ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhika fafraj anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhra ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Wa qala thalithu Allahumma istajartu ujara'a wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal baqari wal ghanami wal riqiq faqala ya Abdullah la tastahzi bi faqultu la astahzi'u bika fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi fanfarajatil sakhratu fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshuna muttafaqun alaih. Ayo dibaca agak cepat. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, dengerin. Ini Nabi SAW bersabda. Abdurrahman ibnu Umar ibnu Khattab, ya, anaknya Sayyidina Umar. Ya, anaknya Sayyidina Umar mendengar Nabi Muhammad SAW, ya, pernah mendengar Nabi Muhammad SAW. Silakan. Dahulu sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan lalu mendapati sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Nah, jadi ada 3 orang, dia jalan nih, ya, lagi jalan, tahu-tahu ada gua. Tahu gua gak? Ya, gua, lobang besar. Ya, silakan dilanjutkan. Mereka masuk ke dalamnya, tetapi tiba-tiba ada sebuah batu besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Nah, nih dengerin. Ini 3 orang jalan. Tahu-tahu dia pengen berteduh, pengen santai deh. Lihat ada gua. 3-tiganya masuk ke dalam. Tahu-tahu batu dari atas gunung ngegelinding jatuh, nutupin pintu gua. Silakan lanjut. Salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana ini kecuali jika kalian mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut
Jadi dibilang di sini ya, kamu sekarang udah kejebak, nggak bisa keluar dari gua. Ya udah, sekarang kamu sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan. Silakan. Yang pertama. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, saya dahulu mempunyai ayah ibu yang sudah tua renta. Saya biasa lebih mendahulukan mereka dalam membeli minum susu daripada keluarga saya. Allah. Pada suatu hari saya terlambat pulang dari mencari kayu. Saya mendapati mereka sudah tidur pulas. Saya tidak mau membangunkan mereka. Saya juga tidak mau memberikan susu itu kepada keluarga maupun kepada budak sebelum mereka. Sambil memegang gelas berisi minuman susu itu, saya tungguin mereka hingga terbit fajar. Begitu bangun, saya setorkan minuman itu kepada mereka. Padahal sejak semalam anak-anak saya menangis, terisak-isak sambil mengelilingi kaki saya. Ya Allah, jika yang saya lakukan itu demi mengharap ridho-Mu, tolong keluarga kami dari kesulitan yang telah menimpa kami ini. Batu itu mulai bergeser sedikit dan mereka belum bisa keluar dari itu. Allah. Ini yang pertama nih, orang yang pertama. Ya Allah, saya punya bapak ibu ya. Saya tuh kalau ngasih susu saya selalu mendahului ayah dan ibu. Tahu-tahu ibu saya dan ayah saya tidur. Ya, tidur pula saya tungguin tuh susu saya nggak kasih. Anak saya pegangin kaki saya. Pak, minta susunya, Pak, minta susunya. Saya nggak kasih. Ya. Sampai ibunya dan ayahnya bangun baru dikasih ya. Nah setelah itu bergerak tuh batunya sedikit, tapi belum bisa keluar. Tapi udah ada usaha. Ya disebutkan, ya Allah, saya punya orang tua, saya kasih makan, saya kasih minum, tolong ya Allah. Akhirnya orang tuanya pulang tidur anaknya pada nangis, minta susu, ditahan sama anaknya. Jangan sampai anaknya minum, cucunya jangan sampai minum. Yang kedua. Yang lain berkata, ya Allah, sesungguhnya dahulu saya mempunyai saudari sepupu yang sangat saya cintai. Dalam riwayat lain disebutkan saya sangat mencintainya seperti lazimnya seorang laki yang sangat mencintai seorang wanita. Saya ingin menggaulinya, tetapi ia menolaknya. Selang beberapa tahun kemudian dia tertimpa kesulitan. Dia datang kepada saya meminta tolong. Saya memberinya uang 120 dinar dengan syarat dia mau saya gauli, dan rupanya dia tidak menolak. Dan ketika saya sudah berhasil menguasainya, dalam riwayat lain disebutkan ketika saya sudah menindihnya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu masukkan cincin secara tidak benar. Ketika saya menjauhinya, padahal dia adalah orang yang sangat saya cintai. Bahkan saya rela memberinya emas. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan itu lebih mengharapkan ridho-Mu, tolong geserlah batu yang menutup di gua ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka juga masih belum keluar dari gua itu. Masya Allah. Ya, yang kedua nih tantangan nih. Cinta sama perempuan, tuh perempuannya udah mau diperkosa, tapi kata tuh perempuan bertakwalah kepada Allah. Akhirnya dia bertakwa kepada Allah, ya. Bahkan tuh dia emasnya dia kasih buat tuh perempuan. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, itu amalan saya ya Allah. Akhirnya batu itu mulai menggeser, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu saya pernah memperkerjakan beberapa karyawan. Mereka semua saya upah dengan penuh, kecuali ada seorang karyawan yang meninggalkan saya dan tidak mau mengambil upahnya lebih dahulu. Kemudian upahnya itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Masya Allah. Selang beberapa lama kemudian dia datang menemui saya dan berkata, wahai hamba Allah, berikan upah saya yang dahulu itu. Saya berkata, semua yang kamu lihat berupa unta, sapi, domba, dan budak yang mengembalakannya itu adalah upahmu. Subhanallah. Dia berkata, wahai hamba Allah, kamu jangan mempermainkan saya. Saya katakan, saya tidak mempermainkan kamu. Saya lakukan itu demi mengharapkan ridho-Mu. Kelewatan. Yang menutupi pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu dan kamu bisa keluar dari dalam gua. Subhanallah. Ya, akhirnya doa yang ketiga ini jadi pelajaran buat kita. Kita punya karyawan, ternyata dia nggak ngambil gajinya, nggak ngambil gaji. Yang lain dikasih gaji, dia nggak mau ngambil.
Udah lama bertahun-tahun tahu-tahu datang, Pak, saya mau ngambil hak saya, gaji saya. Apa kata tuannya? Itu kambing, sapi, sawah, budak, pembantu, itu semua punya kamu. Karena dulu uang kamu saya puterin. Tahu ya? Saya puterin, saya kembangkan, akhirnya tuh saya bisa beli sapi. Itu semua uang kamu. Ambil itu semuanya buat kamu. Ada yang begitu? Boro-boro datang, lo kemana aja baru datang, duitnya udah gua pakai habis. Salah lo ya. Yang mana ya? Kalau lupa yang mana ya? Saya lupa tuh. Aduh, subhanallah. Akhirnya batunya kebuka. Kita juga begitu boleh, nggak apa-apa. Ya Allah, anak saya udah berusaha, saya udah sodako. Tolong ya Allah, agar Engkau luluskan anak saya. Jangan sampai dia nggak lulus ya Allah sekolahnya. Boleh sebut-sebut kebaikan kita ini, nggak apa-apa. Tapi ama kita, jangan namanya orang. Itu namanya sombong, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa amalin semua apa yang kita baca ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi bulan yang akan datang, yaitu bulan apa itu? September ya, insya Allah. Ini Agustus ya, 17 Agustus, pesta kemerdekaan. Insya Allah, Allah jaga bangsa dan negara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang azan.